perhatian untuk peserta bisa mengurus administrasi di belakang sejarah Katolik Sanggala. SMP Katolik Sanggala berada pada di kota dengan latar belakang yang beragam. Sikap dan perilaku masyarakat setempat yang masih tingginya semangat gotong royong, kemudian bersama sopan santun masih terjaga serta kehidupan yang beragam yang baik. Sejarah berdirinya SMP Katolik Sanggala. Sebelum SMP Katolik Sanggala didirikan, telah berdiri sekolah Katolik Kapak di perbatasan Kecamatan Sanggala Buntao. Sekolah Rakyat Katolik Tambunan di perbatasan Kecamatan Sanggala Kesu. Sekolah Rakyat Katolik Lampio, Kampung Lampio, Kecamatan Sanggala. Yayasan Tulus Ujung Pandang atau sekarang Makassar membuka SMP Katolik Sanggala sebagai kelas jauh dari SMP Katolik Mekale yang menumpang tamatan ketiga sekolah rakyat SMP Katolik Sanggala langsung diasuh oleh Pastor Paroki Sanggala LH Vogel dengan dibantu oleh guru LS Tambing. Siswa yang masuk pada tahun itu mayoritas beragama Katolik. Dengan adanya sekolah rakyat tersebut, sebagaimana persemaian gereja Katolik, umat Katolik semakin bertambah sehingga Pastor L. Blotz mendirikan gereja stasi di Buntu Salombe dekat sekolah rakyat Lampio. Didampingi guru agama Felix Damen. Setelah umat Katolik cukup banyak dari antara penduduk di sekitar sekolah rakyat tersebut, Pastor LH Vogels mendirikan Paroki Sanggala pada tahun 1952 yang di wilayahnya meliputi wilayah distrik Sanggala, distrik Buntao, dan distrik Kete Kesu. Dengan berdirinya Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sanggala, umat Katolik Sanggala makin berkembang. Anak-anak tamatan sekolah rakyat tersebut di atas terpaksa turun ke kota Mekale dan Rantepo untuk melanjutkan pelajarannya. Dari tahun 1956 sampai 1980, gedung SMP Katolik Sanggala dibangun dan dipelihara bersama oleh masyarakat kampung Pastor Paroki, sedangkan pengadaan tenaga guru dan pegawai oleh Yayasan Paulus. Tahun ajaran 1956-1957 sampai dengan tahun ajaran 57-58 merupakan kelas jauh dari SMP Katolik berbantuan Mekale. Tahun ajaran 83-84 SMP Katolik Sanggala ditunggalkan oleh Yayasan Paulus Keuskupan Agung Makassar dalam hal ini Ujung Pandang dulu, dalam hal ini Makassar, dengan surat keputusan nomor KEP garing 02 garing YP titik KUP Keuskupan Agung Ujung Pandang garing 5 garing 83 tahun tanggal 20 Mei 1983 dipimpin oleh Jesuan dengan status swasta terdaftar. Pada waktu itu terdiri dari 7 kelas dengan jumlah siswa 347 orang, di antaranya terdapat 271 anak Katolik. Pada tanggal 5 Oktober 1987, SMP Katolik Sanggala mendapat akreditasi dari Kanwil Derdikbud Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil status diakui.
pada tahun ajaran 91-92, SMP Katolik Sanggala terdiri dari 12 kelas dengan jumlah siswa 493 orang, yang Katolik berjumlah 347 orang, jumlah gurunya 19 orang, pegawai 5 orang, semuanya beragama Katolik. Nilai. Gitu. Perkembangan siswa SMP Katolik Sanggala didukung oleh pertambahan SD di sekitarnya. SD 1, SD Kapa, SD Tumbang Datu, SD Tambunan, SD Salualo, SD Tumbang Datu, SD Buntu Marampa, SD Randan Batu, SD Bebo, SD Buntu Allah, SD Tongko, dan SD Tamuan Alo. Landasan hukum saya kira jelas sesuai dengan Permendikbud. Lanjut. Langsung saja pada karakteristik sekolah. Tunggu. Ya. Letak geografis. SMP Katolik Sanggala adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMP yang terletak di Lembang Sodalok, Kecamatan Sanggala Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, yang berdekatan dengan Jalan Poros dan Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sanggala, yang penduduknya mayoritas agama Katolik. Kondisi bangunan sekarang, ruang tata usaha baik, ruang kepala sekolah sempit, ruang ke perpustakaan tidak ada, 9 ruang teori kelas, kemudian 1 tidak terpakai, 2 lab terdiri dari lab IPA 1 dan lab TIK, 2 gedung tadi ya difungsikan sebagai UKS darurat, 1 WC laki-laki guru dan 1 WC perempuan guru, dan 1 dapur. Lanjut. Kepala sekolah yang pernah di sini adalah 1 Pastor LH Vogels, CISM, menjabat tahun 1956 sampai 1957. Bapak JT Arroan menjabat 1983-1984 almarhum. Franciscus Balde Galle menjabat dari 91 sampai 2000 almarhum. Suster Paulina Espit menjabat dari tahun 2000 sampai 2005 masih hidup. Luciana Samperumengan menjabat dari tahun 2005 sampai 2010 masih hidup. Yosef Madaun SPD menjabat dari tahun 2010 sampai 2015 wakil kepala sekolah sekarang. Dan saya Alexander Delorising sampai sekarang. PTK, pendidikan dan tenaga pendidikan. Pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah terdiri dari 3 tenaga pendidik berjumlah 16 orang yang terdiri dari 1 guru yayasan dan 3 guru honorer yayasan. Tenaga kependidikan yang terdiri dari
5 PNS sebagai kepala sekolah dan guru. 3 honor yayasan, antaranya bendahara dan tata usaha. Peserta didik. Frekuensi data siswa SMP Katolik Sanggala yang terdiri dari tahun ke tahun mengalami proses penurunan. Berikut kami tayangkan tahun berapa sih? 2017, 2018, 19 dan 2020. Mengapa mengalami penurunan? Karena adanya sekolah-sekolah yang dibuka oleh pemerintah yaitu SATAP dan juga masalah pendidikan gratis. Ini yang mempengaruhi frekuensi daripada siswa yang masuk di sekolah swasta. Dulunya sekolah swasta yang melempar siswa ke negeri, sekarang terbalik. Sekolah negeri yang melempar siswa ke sekolah swasta. Lanjut. Sekarang SMP Katolik Sanggala Misioner. Berbicara SMP Katolik bisa dikatakan sekolah misioner. Mengapa dikatakan misioner? Karena menghasilkan banyak pastor dan suster. Setiap tahun ada dari lulusan SMP Katolik Sanggala yang akan masuk seminari. Jadi kami kirim ada setiap tahun, tapi kadang ada yang tidak lanjut. Berikut nama-nama alumni SMP Katolik Sanggala yang menjadi pastor atau imam. 1. Pastor Frans Tandipau, Pastor Frans Aring, Pastor Stanis Damen, Pastor Herman Panggalo, Patrick Segala, Petrus Yohanes Manta Rumengan almarhum, Pastor Nathaniel Runtung, Pastor William Tulak, Pastor Martinus Pasomba, Pastor Yohanes Kanan, Pastor Dominikus Nathan Sande, Pastor Petrus Bine Saramai, Pastor Cornelius Sandiayu, Pastor Nathan Bungadatu, Pastor Marinus Tellu, Pastor Agus Kalepe, Pastor Julius Bandaso, XX, Pastor Yakobus Tangke, Pastor Nasarius Rumairi, Pastor Aidan dan Patra Sidik, Pastor Marcel Manggau CICM, Pastor Yan Sulopakana, Pastor Yohanes Salama, Pastor Rupinus Rampun, Lord Omki Sanggaria CICM. Selain daripada pastor ada juga suster. Belum. Masih pastor ini. Reynold Sambolayuk, Stephen Tandiayuk, Immanuel Asi, Marcel Manggau, Paulus Ata, Franciscus Marlino Lolo. Berikut Prater Kadola CSM, Prater Rimbun HHK. Berikut nama-nama suster yang keluar dari SMP Katolik Sanggala. 1. Suster Gabriela Rampa, Suster Yulita Damen, Suster Edita Pasomba, Suster Benedikta Manta, Suster Anisia PRR, Suster Yos Runtung, Suster Melani, Suster Victoria Kadama, Suster Natalia Manting, Suster Oksi Sebe, Suster Yuli. Itulah nama-nama daripada biarawan dan biarawati. Ekstrakurikuler yang kami lakukan di sekolah. 1.
yaitu ada Pak Gelu. Pak Gelu ini semua ada dan apanya sinopsisnya, ada drum band, ada kepramukaan yang maaf, kepramukaan ini sudah kebiasaan semua sekolah, itu dari negara punya, dan kadang biasa diadakan juga di sekolah. Kalau drum band masing-masing sekolah, dan satu-satunya sekolah yang punya drum band di SMP di Sangala adalah SMP Katolik Sangala, yang biasa mengiringi upacara-upacara besar negara, khususnya 17 Agustus, dan juga biasa mengiringi hari-hari besar gereja. Lanjut. Selain daripada 3 tadi, ada juga masih ada musik bambu. Ya, kriteria penilaian ramus itu. Paduan suara yang biasa kami tampilkan di gereja pada saat hari-hari raya besar gereja, khususnya Minggu Palma dan lain sebagainya. Musik bambu biasa kami tampilkan kalau ada permintaan dari masyarakat, dan juga penampilan di dalam pertandingan-pertandingan lainnya, dan juga basket. Barangkali itulah yang kami bisa dulu paparkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Paparannya hari ini luar biasa. Romo banyak dihasilkan dari SMP Katolik Sangala dan Suster. Berikutnya, apakah Rantai Tayo monitor? Rantai Tayo. Oh ya, silakan Bu. Waduh, dimulai dari mana nih? Bertu pertemuan. Halo. Yo, silakan. Halo, selamat sore menjelang malam, Pak. Ya, Sore, sore Bu, menjelang menjelang malam. Soalnya di sini sempat mati lampu tapi sudah hidup kembali. Oh, puji Tuhan. Jaringan juga. Ya, oke, amin. Selamat sore semua para narasumber, teman-teman kepala sekolah, pastor dan bruder. Baik, kami akan tayangkan Ika. Berarti Karena tidak bisa dimasuk kita Langsung aja ke anunya, Bu. Iya. Ya, baik. Saya mulai dari sejarah berdirinya sekolah. Ya, jadi SMP Katolik Rantai Tayo ini berdiri pada tahun 1957. Tidak ada tanggalnya, tidak ada juga bulannya, Pak. Ya, jadi mohon maaf, itu yang kami tanyakan kepada tokoh umat, karena tokoh masyarakat yang berinisiatif untuk mendirikan sekolah ini sudah tidak ada semua, sudah almarhum semua. Jadi mulanya SMP Katolik itu didirikan oleh tokoh masyarakat bersama dengan tokoh umat Katolik di Rantai Tayo pada saat itu. Mulanya itu tokoh masyarakat itu menghadap ke YPKT sebetulnya, tetapi YPKT tidak mau. Akhirnya mereka ke Katolik dan mereka menerima. Kemudian pada saat itu SMP yang ada di Rantai Tayo itu belum ada sama sekali, dan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Rantai Tayo, terutama ada SD di situ yang paling subur, masih ada sekarang SD Tina dan SD Padang Ngiring. Jadi memang desakan dari tokoh masyarakat Tina dan tokoh masyarakat Padang Ngiring dan tokoh umat Katolik pada saat itu yang sangat membutuhkan
Setelah itu, pertama itu yang menjadi penanggung jawab pada saat SMP Katolik itu berdiri, pertama itu dipimpin oleh Pastor Roy Stock, Pastor Paroki Makale pada saat itu, Pak. Dari tahun 1957, kita tidak tahu sampai kapan. Kemudian setelah itu, setelah Pastor Roy Stock ini dilanjutkan oleh Ye Komma. Sesudah itu Thomas Sangla. Itu sudah almarhum semua, Pak. Kemudian setelah Thomas Sangla dilanjutkan oleh Max Taruk Bua. Ini yang paling yang memang betul-betul kami wawancarai, dan dia mengatakan bahwa saya mulai ada di SMP Katolik itu sejak tahun 1970 sampai dengan 1994. Tetapi pada saat itu masih dilanjutkan 2 tahun. Jadi Max Taruk Bua ini sebagai kepala sekolah pada saat itu mulai dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1996. Yang selanjutnya setelah Pak Max Taruk Bua dilanjutkan oleh Pak Markus Dudung dari tanggal 1 Juli 1996 sampai dengan 30 Juni 2000. Itu yang pertama. Kemudian kedua, masih Pak Markus Dudung 1 Juli 2000 sampai dengan 30 Juni 2004. Yang ketiga, masih Pak Markus Dudung, ada Pak Marcel Pautongan itu. Pak Marcel Pautongan itu mulai menjabat sebagai kepala sekolah 1 Juli 2004 sampai dengan 30 Oktober 2007. Setelah Pak Marcel pindah ke Makale, Pak Markus Dudung lagi. Dilanjutkan lagi Pak Markus Dudung dari 1 November 2007 sampai dengan 30 Juni 2008. Yang berikut, keempat kalinya Pak Markus Dudung dari 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2012. Yang kelima, Pak Markus Dudung lagi menjabat kepala sekolah 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juni 2016. Pada saat itu sekolah belum bersertifikat. Kemudian sesuai dengan SK saya itu sebagai pejabat sementara dari tanggal 1 Juli sampai dengan 2018 itu saya diberikan tugas sebagai penanggung jawab pelaksana tugas atau pejabat sementara. Nanti pada bulan Oktober saya dilantik sebagai kepala sekolah definitif sampai pada saat ini, Pak. Jadi SK saya masih berjalan sampai dengan 2022. Itu SK saya jadi pejabat atau sebagai penanggung jawab SMP Katolik Grante Tayo. Yang berikut kondisi kelulusan kami ambil dari mulai tahun 2005 sampai dengan 2021 sekarang, Pak. Jadi tahun 2005 2026 siswa yang tamat itu 61 orang. Kemudian 2006 2007 70 siswa atau 70 orang. 2007 2008 53, 2007 2008 2009 60 siswa, 2009 2010 44, 2010 2011 31, 2011 2012 64,
2012, 2013, 21, 2013, 2014, 34, 2014, 2015, 24, 2015, 2016, 24, 2016, 2017, 29, 2017, 2018, 14 siswa, 2018, 2019, 24, 2019, 2020, 19, 2020, 2021, 4 siswa. Jadi inilah kondisi sekolah yang ya boleh dikata turun naik dan bahkan jatuh. Yang tahun 2021 ini hanya 4 siswa yang tamat. Dan masih ada lagi 5 ini yang sementara, yang kelas 9 sekarang itu 5 siswa. Jadi itulah kondisi siswa dari tahun ke tahun. Jadi turun drastis. Jadi saya kira sudah disampaikan oleh sekolah lain bahwa dengan adanya dana gratis, mulailah di situ sekolah-sekolah yayasan itu tidak lagi dibanjiri oleh masyarakat karena mereka mencari sekolah yang memang betul-betul gratis. Kemudian dibukanya SMP Satap. Iya, jadi SMP Katolik Rantai Tayo ini berada di tengah-tengah masyarakat, dikepung oleh SMP Negeri 2 yang paling dekat, boleh dikata satu halaman, SMP Kristen Madandan agak jauh sedikit dari kami, SMP Satap Rantai Tayo SMP 4, SMP Satap Kapolang, jadi dari Kurra ada berapa SMP di sana, jadi semua yang jauh-jauh tidak lagi masuk di SMP Katolik. Kemudian yang berikut apa betul Ika? Kondisi tenaga pendidik. Iya. Berikut kondisi tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi sekarang ini ada 3 PNS, kemudian guru mapel, non PNS ada 6, laki-laki 4 dan perempuan 2. Kemudian pastor sebagai guru agama Katolik menggantikan Pak Kasmir dari Rembon. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pastor di sekolah di SMP Katolik, umat semakin yakin, bahkan umat memberikan mungkin memberikan kontribusi untuk sekolah, karena kalau kami promosi di gereja atau di sekolah, ya pertama itu yang mereka tanyakan itu adalah pembayaran. Jadi kendalanya karena orang tua siswa kami itu ya tidak ada yang pegawai, semua kalau dikatakan petani ya mungkin punya tanah berapa hektar, tetapi memang sama sekali tidak punya pekerjaan. Jadi itulah barangkali yang membuat ya setiap tahun ini sekolah kami ini menurun. Ya. Yang berikut saya kira visi misi, ya karakteristik sekolah. Ya, langsung ke budaya tadi yo. Oh, budaya. Ya. Ke budaya TK. Iya, budaya yang kami kembangkan selama saya masuk di sini dari tahun 2007. Sebetulnya ada berapa? Ada musik bambu, ada tari, kemudian vokal grup, ya. Kami sering tampil, bahkan menerima tamu dari luar di bandara pada saat bandara masih digunakan di sini, karena sekarang tidak digunakan, sudah pindah ke Mengkendek. Jadi kami beberapa kali itu menyambut tamu di bandara itu dari
Jakarta dan dari Sulawesi pada saat itu yang sebagai gubernur itu adalah Pak Yassin Limpo. Jadi kami berapa kali itu menyambut tamu di bandara di sini. Kami menyambut membawa musik bambu dengan tari. Cuma karena kami videokan, kalau memang dicari itu kami hapus karena kami hanya memakai HP. Jadi kalau diminta itu dokumennya tidak ada lagi karena kami tidak ini. Iya, kami pada saat itu kami videokan, tetapi kami tidak sempat ini simpan. Iya, jadi ada. Jadi kami juga kembangkan ada pramuka, tapi selama pandemi memang dilarang pemerintah daerah bahwa tidak ada kegiatan ekstra. Jadi jadi musik bambu, tari, kemudian ada drum band sudah bunyi, tapi tidak ada lagi yang latih. Jadi pastor yang sudah pindah ke Mesawa itu yang latih siswa saya dulu, karena ada drum band dikasih Pastor Doni. Kemudian budaya yang kami juga sudah laksanakan itu sesuai dengan nilai inti yayasan. Setiap pagi kami berdoa, kemudian menyanyikan lagu himne yayasan, lalu membaca Alkitab. Ya, itu yang kami sudah laksanakan sebelum pandemi dan sampai sekarang ini. Kemudian budaya kami hanya masukkan di nilai inti itu yang kami nilai dengan penilaian rapor karakter itu 3S. Iya. Salam, sapa, dan senyum. Ya, kalau kenapa kami hanya masukkan 3 itu? Karena kalau kita sudah menyapa orang kan otomatis sudah sopan, sudah santun ya. Jadi kami tidak ambil 5, hanya kami ambil 3. Iya, jadi itu yang kami lakukan di sekolah. Kemudian kalau ada kegiatan Rambu Solo, apakah itu orang tua siswa, orang tua guru, anak guru, pegawai, itu kami sudah jalankan semua itu. Jadi kami berkunjung ke sana. Kemudian kalau ada rambu tuka, kami juga kalau ada undangan kami juga ke sana bersama dengan teman-teman guru. Kalau Rambu Solo ini kami membawa siswa. Iya, sering kami sama-sama siswa untuk datang ke sana, apakah itu pada saat penguburan atau pada saat baru meninggal dunia. Jadi kami sudah lakukan semua itu. Jadi itu budaya-budaya yang kami sudah lakukan. Jadi mungkin masih ada tambahan dari Pak Ibu Febi barangkali. Iya, ada tambahan dari kebetulan ada KUR kurikulum saya hadir, Pak. Silakan, Bu. Mungkin sudah disampaikan Ibu tadi, kita tambahkan itu yang unggul kreatif, uraikan ke bawah. Iya, terima kasih. Yang saya mau tambahkan di sini adalah nilai karakter, nilai utama nilai karakter SMP Katolik Rantetayo. Nilai utama unggul, nilai karakter yang kami ambil, disiplin, jujur, indikator dari disiplin, hadir 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai, dan berpakaian seragam sesuai hari yang ditentukan. Untuk nilai karakter jujur, kami mengambil indikator, tidak menyontek saat ujian, berani mengakui kesalahan. Kemudian nilai utama kreatif, nilai karakternya daya cipta dan partisipatif. Untuk daya cipta, indikatornya meronce manik-manik menjadi sepu. Jadi ini kami sudah laksanakan mereka lewat mata pelajaran prakarya. Anak-anak diajar oleh guru prakaryanya untuk membuat manik-manik jadi dari sepu, dan hasilnya itu apa itu Bu kalau diuangkan? Itu ada nilai jualnya.
itu ditangani oleh guru yang bersangkutan bersama dengan siswa yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, membuat prakarya dari barang bekas. Misalnya dari kemarin anak-anak membuat dari bahan gelas mineral yang bekas itu, mereka rakit sedemikian rupa menghasilkan aksesoris yang kami sudah pasang di depan kelas, depan kantor, depan ruang guru. Kemudian untuk nilai karakter partisipatif, indikatornya yaitu memimpin doa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, kemudian menyanyikan himne yayasan sebelum doa setiap pagi. Untuk nilai utama kasih, bela rasa dan peduli nilai karakternya. Kalau bela rasa, indikator penilaiannya membantu teman yang mendapatkan kesulitan, mengunjungi teman yang sedang sakit, dan untuk nilai karakter peduli, sudah disampaikan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah, ada 3 S, memelihara lingkungan sekolah, dan yang terakhir misioner, nilai karakternya yaitu menyadari kehadiran Allah dan apresiasi. Indikator dari menyadari kehadiran Allah, melaksanakan misa Jumat pertama setiap bulan. Jadi kami setiap bulan di sini bersama dengan beberapa sekolah, mulai dari SD, SMK, SMP, Kecamatan Rantetayo, itu melalui guru agama dengan kaur kesiswaan, kerjasama untuk semua siswa beragama Katolik itu ke gereja beribadah misa Jumat. Kemudian yang kedua, melaksanakan doa Angelus setiap jam 12 dengan hikmat. Dan yang terakhir adalah apresiasi, indikator penilaiannya adalah bergaul dengan semua warga sekolah dan mengendalikan diri. Mungkin itu saja yang saya tambahkan, Pak. Oke, selamat sore, cukup Bu ya. Ya. Kita mendengarkan masukan dari narasumber kita, 2 sekolah yang telah menyampaikan ini, dan saya persilakan kepada narasumber kita yang pertama, Bro Derwarto atau Pak Andy atau Pak Heri. Ya, saya dulu aja, Pak. Silakan Mas Andy. Ya, Pak Kris, Pak Agus, Pak Agustinus Tanggana, terima kasih atas waktunya. Ini sudah Ya, 2 sekolah terakhir ya, Mas Andy? Ini tadi tiga sekolah, atau masih ada berapa, Pak? 1 apa 2 ya? Pak Agus? Sudah terakhir ya? Belum. Belum ya, oke. Masih ada 2 sekolah. 2 Oke, sekolah ya. Ya, Oke. ya. Tadi yang dari rantai PAU itu yang Bu Adri kemarin tempo lalu 10 hari yang lalu saya masih ingat Ibu mengutarakan berbela rasa ku junjung berprestasi kuraih dengan bahasa adat setempat. Ya toh. Saya masih ingat betul. Tetapi kenapa kok itu tidak dimunculkan ya? Bu Andri. Bu Adri, Bu Adriani. Bu Adriani Lampung. Ya nanti mohon diingatkan ya Pak Agustinus Tanggana ya. Iya Mas. Bu Adriani. Iya Pak. Ya. Bu Adriana, masukkan bahasa Toraja itu yang slogannya tadi. Berbela rasa ku junjung berprestasi kuraih itu loh Bu. 10 hari lalu kan muncul Ibu. Ya kan? Saya masih ingat betul itu lalu Pak Heri mencari dokumennya tentang keutamaan bela rasa itu sangat kuat di masyarakat Toraja. Alangkah lebih baiknya itu dimunculkan lagi karena itu sesuai dengan cita rasa lokal dan itu memang kearifan lokal setempat. Gitu. Ada tadi kami sempat singgung di nilai budaya, Pak. Bukan. Bahasa Torajanya yang dicari Mas Endi, tidak dimasukkan. Iya. Itu kalau KTSP berbasis budaya setempat itu biar besok bisa kita munculkan Bu dalam draft kurikulumnya. Itu kan kita dalam naskah akademik ini kan menabung hal-hal yang baik, yang luar biasa, yang ideal untuk karya pendidikan kita. Oleh karenanya dalam KTSP yang
pendidikan berbasis masyarakat, salah satunya dari Sisdiknas itu kan bagaimana kita diajak untuk kembali lagi menggali dinamika rasa perasaan, alam pikir, lalu pola tindakan masyarakat setempat yang menjadi pondasi dasar sekolah kita. Tidak ada salahnya atau tidak ada kelirunya ketika kita memasukkan unsur-unsur budaya dalam naskah akademik kita dan naskah kurikulum kita, Ibu. Oleh karenanya dimasukkan aja percaya diri dengan keunggulan sekolah, percaya diri pada adat istiadat setempat, kearifan-kearifan. Dan nantinya ketika kita bicara soal muatan lokal itu tidak jatuh pada serta-merta pada mata pelajaran yang dihitung berapa jam, 1,5 jam atau 2 jam, gitu ya, 2 JP atau 1 JP atau 3 JP, tetapi masuk dalam ekosistem sekolah, masuk dalam udara ya yang menjadi napas seluruh warga sekolah. Ya, jadi kalau slogan tadi dibahasakan dengan bahasa setempat kan lebih menyentuh hati. Itu Ibu Adriani. Dan juga untuk Bu Yeni dari Mandetek tadi alangkah baiknya dibahasakan juga ya Bu. Saya tadi ketika Ibu menarasikan tentang keadaan sekolah, lalu saya itu sadar bahwa ada kerjasama yang dari umat Katolik yang luar biasa membagikan tempatnya, membagikan tanahnya, itu kan luar biasa. Jadi ada gimana ya, sekolah itu menjadi pusat persekutuan hidup gitu loh. Semacam inilah gaya hidup gereja perdana seperti yang diidealkan Santo Paulus tentang gereja, di mana ada semangat berbagi dan lain-lain. Ada keterikatan dengan sesama, ada peristiwa di mana saling berbagi dan berkorban. Itu kan dengan semangat Toraja gitu ya. Dengan semangat Toraja, dengan rumah tongkonannya, rumah yang menjadi tempat persekutuan hidup, itu kan bisa kita analogikan, bisa kita harmonisasikan dengan makna gereja di sini. Ya, Bu, apalagi kemarin ketika Pak Heri melihat-lihat ada sekolah, ada rumah adatnya, itu kan tampak betul bahwa ternyata oh ya ini ada budaya setempat di dekat sekolah yang mungkin saat ini kita perlu membuka cakrawala kita dengan cakrawala misi yang lebih luas ya, karena Romo Karol dan Bapak Uskup akan memperkuat benteng lagi, memperkuat benteng-benteng Kristianitas di Keuskupan Agung Makassar ini. Kita ikuti alurnya dengan menetapkan tonggak-tonggak yang sangat baik ini yang sudah ditemukan Bapak Ibu, apalagi dari Sangala tadi ya, Pak Alexander, itu luar biasa, dan menjadi sumbangan yang sangat hebat ketika nanti ada hal yang akan diupayakan Bapak Uskup dengan Romo Karol dan teman-teman dari yayasan untuk bagaimana kelanjutannya untuk yang SMP Katolik Sangala ini, dengan pasti ada manuver-manuver khusus nanti. Kita siapkan hati dan budi untuk menerima manuver-manuver dari Bapak Uskup dan Romo Karol, karena kemarin juga sudah ada gambaran ideal cita-cita yang mulia. Kita siapkan saja ya Pak. Terima kasih sudah memberi masukan yang baik. Lalu untuk yang Rantai Tayo, tadi saya juga melihat dinamika prakarsa umat ini dan nilai-nilai karakter keutamaan akan jadi kaya di Rantai Tayo. Bu, tidak usah, menurut saya, kami tidak usah berkecil hati, Bu. Karena dalam kurikulum yang akan kita bangun ini, kita akan lebih percaya diri menetapkan keunggulan-keunggulan. Jadi Ibu bisa bebas sebenarnya, bebas merdeka
untuk menceritakan dan menggali keunggulan-keunggulan di sekolah ibu. Jadi nanti kami akan berbicara soal ini. Nah, ini mungkin Pak Heri dulu untuk menjelaskan, nanti kembali ke saya untuk masuk ke nilai-nilai dan keutamaan-keutamaannya. Gitu. Nanti untuk merangkum ini pembicaraan kita pada sore hari ini. Begitu ya. Terima kasih Mas Pak Hendy. Ya, ini Pak Heri dulu. Monggo, Dik. Silakan Pak Heri.